Gila bro, pusing tujuh keliling gak sih zaman sekarang? Lu pernah mikir gak sih kalau punya uang banyak itu jaminan hidup aman? Mending lu buang jauh-jauh pikiran itu sekarang juga. Lu tahu nggak? Hari ini ada kejadian yang menampar logika ekonomi modern tepat di depan muka kita. Bayangkan, sebuah negara tetangga yang katanya makmur, yang mata uangnya kuat, tiba-tiba panik total dan kelabakan cuma gara-gara satu hal, beras. Ternyata ketika keran impor dunia ditutup, tumpukan uang kertas itu gak ada harganya. Uang triliunan ringgit itu gak bisa dimakan bro. Beton dan aspal jalan tol gak bisa mengenyangkan perut rakyat yang lapar. Dan di momen krisis inilah, Indonesia yang selama ini sering dianggap remeh karena cuma negara petani, tiba-tiba berubah menjadi raksasa pangan yang dilirik dunia. Posisi kita berbalik 180 derajat. Kita bukan lagi pasar, tapi kita pemegang kendali. Di video ini, gua bakal bongkar kenapa tetangga kita bisa terjebak dalam ilusi kenyamanan impor dan pelajaran mahal apa yang membuktikan bahwa sawah di kampung lu itu lebih berharga daripada gedung pencakar langit. Tapi sebelum kita bedah datanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena wawasan kedaulatan pangan dan mentalitas pemenang kayak gini gak akan lu temukan di sekolah manapun. Biar kita pintar bareng, kuat bareng, udah oke, kita gas. Oke bro, balik lagi di Tarik Tuas hari ini. Gue mau ajak lu merenung sedikit tentang sebuah konsep yang sering kita lupakan. Namanya kedaulatan perut. Kita akan memecahkan mitos lama yang bilang kalau negara industri itu pasti lebih hebat daripada negara agraris. Selama ini, kalau kita bicara soal kemajuan, apa yang ada di bayangan lu? Mungkin lu membayangkan negara tetangga yang punya menara kembar tinggi. Lu membayangkan negara yang serba digital, yang warganya nggak pernah kotor kena lumpur sawah. Kita sering diajarkan untuk merasa minder dan bilang, wah kapan ya Indonesia bisa sekeren mereka? Kapan ya kita bisa meninggalkan cangkul dan beralih ke komputer semua? Rasa minder itu wajar bro, selama puluhan tahun. Kita didoktrin bahwa bertani itu pekerjaan masa lalu, sedangkan duduk di kantor ber-AC adalah pekerjaan masa depan. Tapi hari ini, gua bawa data yang bakal bikin lu terdiam. Data yang menunjukkan bahwa di balik tumpukan uang kertas dan saham digital, ada ancaman kelaparan yang nyata bagi mereka yang tidak punya tanah. Faktanya adalah, uang triliunan tidak bisa dimakan kalau berasnya nggak ada. Mari kita bedah realita tahun 2026 yang menjadi mimpi buruk bagi tetangga kita yang hobi impor. Data resmi Pasar Pangan Asia Tenggara menunjukkan bahwa negara dengan ketergantungan impor tinggi sedang dihantam krisis pasokan yang mengerikan. Lu tahu apa yang terjadi ketika keran ekspor dari negara produsen pangan kayak Vietnam atau India ditutup? Panik total bro, lu bayangkan situasinya. Mereka punya uang, mata uang mereka kuat, cadangan devisa mereka tebal, tapi ketika mereka mau beli beras, penjualnya bilang barang kosong. Ketika mereka mau beli daging, penjualnya bilang stok menipis. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah tamparan keras bagi negara yang mengabaikan sektor pertanian. Mereka punya food security atau kemampuan membeli, tapi mereka nggak punya food sovereignty atau kemampuan memproduksi. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa di negara yang katanya makmur itu, rakyatnya bisa terancam antre sembako? Jawabannya adalah ilusi kenyamanan impor dan hilangnya kedaulatan produksi. Di sini gue mau ajak lu menyelami betapa rapuhnya sebuah bangsa yang menyerahkan urusan perutnya ke tangan orang lain. Musuh utama mereka bukanlah kemiskinan uang, tapi ketergantungan. Bayangkan lu punya tetangga tajir, sebut saja si Rian. Rian ini anak kos eksklusif, uang kirimannya banyak. Dia nggak mau masak, dia nggak punya dapur, tiap hari dia pesan makan daring, hidupnya enak. Praktis, tapi suatu hari, badai datang, semua warung tutup, tukang ojek nggak beroperasi, Sirian kelaparan di kamarnya yang mewah, dia pegang uang segepok tapi nggak laku. Dia mau makan tembok nggak mungkin, dia mau makan aspal nggak bisa. Itulah nasib negara yang meremehkan pertanian. Sekarang, gue mau ajak lu membandingkan situasi ini dengan apa yang terjadi di rumah kita sendiri di Indonesia. Biar lu paham kenapa kita harusnya bersyukur dan bangga setengah mati sama tanah air ini. Gue mau pakai analogi ilustrasi cerita dua orang bapak. Paman Mutu di negeri tetangga dan Pak Slamet di Indonesia. Paman Mutu adalah manajer sukses, gaji besar, kartu kreditnya limit miliaran. Tapi hari ini Paman Mutu stres berat. Dia pergi ke swalayan. Rak beras kosong melompong. Rak gandum habis. Dia tanya ke petugas,
Petugas cuma geleng kepala dan bilang kapal pengirim barang belum datang. Pamanmu tuh pulang ke rumah mewahnya dengan tangan hampa. Anak-anaknya menangis lapar. Uang banyak di dompetnya mendadak jadi kertas tidak berguna. Sekarang lihat Pak Slamet. Pak Slamet cuman petani biasa di desa. Rumahnya sederhana. Mungkin dindingnya belum diplester halus. Dia nggak punya kartu hitam atau black card, tapi sore itu Pak Slamet duduk santai di teras rumah sambil mengopi. Di dapurnya, istrinya lagi masak nasi pulen hasil panen sawah sendiri. Sayur lodeh dipetik dari kebun belakang. Ikan lele diambil dari kolam samping rumah. Pak Slamet nggak pusing memikirkan kapal asing datang atau enggak. Pak Slamet nggak peduli harga pangan dunia naik. Karena sumber kehidupannya ada di tanah yang dia injak. Lu lihat bedanya bro. Siapa yang sebenarnya lebih kaya? Siapa yang sebenarnya lebih merdeka? Pak Slamet adalah simbol kekuatan pangan Indonesia. Dan yang paling penting, kita punya strategi bernama prioritas dalam negeri. Ketika tetangga-tetangga kita datang memohon bantuan beras, pemerintah Indonesia dengan tegas tapi sopan bilang, maaf, ini bukan karena kita jahat, tapi ini soal bertahan hidup. Stok di gudang Bulog kita adalah nyawa bagi 280 juta rakyat Indonesia. Kita harus selamatkan piring nasi rakyat sendiri dulu sebelum sok pahlawan bantu orang lain. Posisi tawar kita naik drastis bro. Dulu kita yang sering diremehkan, sekarang kita yang pegang kendali. Kita bukan lagi pasar tempat buang barang, kita adalah penentu nasib kawasan. Data terbaru awal 2026 membuktikan program optimalisasi lahan rawa dan lumbung pangan yang kita bangun dengan susah payah di Kalimantan dan Papua ternyata jadi penyelamat saat iklim dunia sedang kacau. Apa pelajaran penting dari poin pertama ini? Pelajaran pertamanya adalah jangan pernah silau sama kemewahan semu. Kita sering merasa minder lihat gedung pencakar langit di luar sana. Ternyata beton itu dingin dan nggak bisa dimakan di masa krisis. Negara yang punya sawah dan kebun adalah pemenangnya. Sementara di Indonesia, meskipun kita sering mengeluh panas atau becek, tapi tanah kita adalah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu bukan cuma lirik lagu. Itu fakta yang menyelamatkan hidup kita. Pelajaran keduanya, kemandirian itu harga mati. Tetangga kita panik karena mereka nggak punya dapur sendiri. Mereka bergantung sama warung orang, begitu warung tutup. Habis sudah. Indonesia, kita punya sawah, kita punya ladang sagu, kita punya kebun singkong, kita punya variasi pangan yang luar biasa. Ketahanan pangan kita adalah benteng terakhir yang menjaga kedaulatan bangsa. Jadi, krisis pangan yang melanda tetangga ini adalah alarm penyadar yang membangunkan kita bahwa status negara agraris bukanlah hinaan. Itu adalah anugerah. Kita harus mulai mengubah pola pikir. Jangan lagi malu jadi petani. Jangan lagi gengsi menanam. Petani kita, nelayan kita, itu adalah pahlawan ekonomi yang sebenarnya. Mereka mungkin nggak berdasi, tapi di tangan mereka lah nasib bangsa ini bergantung. Tapi bro, cerita tentang kebangkitan Indonesia ini belum selesai. Efek dari kuatnya pangan kita membawa dampak domino yang positif ke sektor lain. Lu bayangin, kalau perut rakyat aman, harga makanan stabil, maka kerusuhan sosial bisa diredam. Ekonomi bisa berputar lebih kencang dibanding negara lain yang sibuk demonstrasi karena lapar. Ternyata, stabilitas pangan ini memicu gelombang investasi baru yang bikin investor asing berebut masuk ke Indonesia. Mereka sadar, Indonesia adalah tempat paling aman buat taruh uang karena fondasinya kuat. Seberapa besar dampak investasi ini buat lapangan kerja kita? Dan kenapa dunia sekarang menyebut Indonesia sebagai raksasa baru yang baru bangun tidur? Di poin selanjutnya, gua bakal bongkar data investasi yang bakal bikin lu makin optimis menatap masa depan di negeri ini. Siap-siap, datanya bakal bikin lu bangga. Tetap ditarik tuas. Oke, kita gas. Oke bro, lanjut kita gas ke babak kedua. Bagian ini adalah inti dari segala kebanggaan yang harus kita tanam dalam dada. Gue mau ajak lu mengubah cara pandang lu tentang definisi kekuatan dunia. Selama ini, kalau kita dengar kata negara adikuasa atau superpower, apa yang melintas di otak lu? Pasti lu mikir soal negara yang punya nuklir, negara yang punya roket ke bulan, atau negara yang punya perusahaan teknologi raksasa. Itu definisi kuno bro, itu definisi tahun 2000-an. Di tahun 2026 ini, definisi superpower sudah bergeser total. Kekuatan sejati bukan lagi tentang siapa yang punya peluru paling banyak, tapi siapa yang punya lumbung pangan paling penuh. Dan kabar baiknya, Indonesia ada di posisi itu. Kita sedang berevolusi menjadi raksasa pangan baru atau the new food power. Mari kita bongkar datanya biar lu nggak dikira omong kosong.
Pertama, kita lihat fakta di lapangan soal lahan masa depan. Lu ingat kan perdebatan soal lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah dan Merauke beberapa tahun lalu? Banyak yang skeptis, banyak yang ragu. Tapi data awal tahun 2026 membungkam keraguan itu dengan hasil nyata. Panen skala besar mulai terjadi. Di saat negara tetangga kita tanahnya makin sempit tergusur apartemen. Di saat lahan pertanian di negara lain kering kerontang karena perubahan iklim. Indonesia justru mengalami surplus potensi lahan produktif. Ibaratnya gini bro, gua mau ceritain kisah ilustrasi. Bayangkan sebuah kompleks perumahan elit, tetangga kiri kanan sibuk menyemen halaman rumahnya buat parkir mobil mewah. Halamannya gersang, panas. Ada satu rumah di pojok. Rumahnya Pak Gemoy, halamannya luas, hijau, penuh pohon buah dan sayur. Dulu Pak Gemoy diejek karena rumahnya kayak hutan. Tapi begitu pasar tutup, begitu tukang sayur keliling enggak lewat. Semua tetangga elit itu antre di pagar rumah Pak Gemoy. Minta cabai, minta tomat, minta bayam. Itulah posisi Indonesia sekarang. Kita adalah Pak Gemoy di kompleks ASEAN, kita adalah OAS di tengah gurun beton. Kedua, mari kita bicara soal posisi tawar atau leverage kita di mata dunia dulu. Kita sering merasa kecil kalau duduk di forum internasional. Kita sering cuma jadi pendengar, cuman jadi pasar target jualan mereka. Tapi lihat apa yang terjadi di forum ASEAN dan internasional tahun 2025 kemarin. Indonesia memimpin inisiatif ketahanan pangan regional. Kita duduk di kursi paling depan. Kita bukan lagi peserta yang minta bantuan. Tapi kita adalah negara penyangga. Para pemimpin dunia sadar kalau Indonesia batu, perut ASEAN bisa lapar. Ini menaikkan harga diri bangsa kita secara drastis, bro. Diplomasi kita sekarang bukan diplomasi tangan di bawah, tapi diplomasi tangan di atas. Kita memberi solusi, kita menawarkan jaminan pasokan. Ini bukti bahwa kedaulatan tanah adalah kekuatan politik yang paling ngeri. Orang boleh punya jet tempur canggih, tapi jet tempur nggak bisa dipakai buat menanam padi. Ketiga, gua mau patahkan mitos bahwa pertanian itu kuno. Banyak anak muda gengsi jadi petani karena bayangannya kotor, berlumpur, dan miskin. Buang jauh-jauh pikiran itu. Data investasi tahun 2025 dan 2026 menunjukkan tren yang gila. Arus uang masuk atau foreign direct investment justru membanjiri sektor agrikultur modern di Indonesia. Dunia melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara agraris tradisional yang membajak sawah pakai kerbau saja, tapi sebagai pusat inovasi pangan atau agritech hub. Sekarang, sawah-sawah kita mulai dikelola pakai drone penyiram pupuk otomatis, sensor tanah berbasis IoT, dan sistem panen mekanis yang canggih. Investor asing berebut masuk ke sini. Kenapa? Karena mereka tahu, di masa depan, saham perusahaan teknologi bisa anjlok, kripto bisa hangus, tapi manusia akan selalu butuh makan 3 kali sehari. Bisnis pangan adalah bisnis anti kiamat, dan Indonesia adalah markas besarnya. Gua mau kasih lu sebuah analogi kisah ilustrasi yang menyentuh hati biar rasa bangga ini makin merasuk. Bayangkan sebuah kapal pesiar mewah yang sedang terombang-ambing di tengah samudra luas. Di dalam kapal itu ada 2 jenis penumpang. Kelompok pertama adalah para eksekutif berdasi. Mereka bawa koper isinya emas batangan dan sertifikat saham. Mereka sibuk pamer kekayaan di ballroom kapal. Kelompok kedua adalah para koki dan tukang kebun kapal yang ada di dek bawah. Mereka nggak punya emas, tapi mereka punya stok bahan makanan dan bibit tanaman. Tiba-tiba, mesin kapal mati, logistik habis, kapal terdampar di pulau terpencil. Siapa yang jadi pemimpin di pulau itu, bro? Apakah eksekutif yang bawa emas? Emasnya nggak laku di pulau kosong. Sertifikat sahamnya cuma jadi kertas pembungkus ikan. Pemimpin sesungguhnya adalah SI tukang kebun. Karena dia yang tahu cara menanam singkong. Dia yang tahu cara mencari air bersih. Dia yang tahu cara bertahan hidup. Para eksekutif itu akhirnya harus menunduk hormat pada si tukang kebun demi bisa makan. Indonesia adalah si tukang kebun itu. Kita mungkin nggak sementereng negara maju dalam hal gedung pencakar langit, tapi di saat krisis global menghantam, kitalah yang memegang kunci kehidupan. Kita patut bangga, bro. Label negara agraris yang dulu sering dijadikan bahan ejekan, ternyata adalah berkah terselubung dari Tuhan. Ternyata, beton dan aspal memang tidak bisa dimakan. Di masa depan yang penuh ketidakpastian ini, tanah subur adalah mata uang tertinggi, tanah hitam di Jawa, tanah gambut di Kalimantan, tanah merah di Sulawesi. Itu semua adalah emas hijau yang nilainya tak terhingga. Jadi, kalau ada temen lu yang masih menyindir, bilang Indonesia negara kampungan karena isinya sawah doang. Senyumin aja, bro.
Bilang sama dia, bro, lu boleh bangga sama gawai lu boleh bangga sama mobil impor lu, tapi ingat, gawai lu nggak bisa digoreng, mobil lu nggak bisa direbus. Nanti kalau lu lapar, lu bakal cari gua, lu bakal cari petani Indonesia. Posisi kita sekarang jelas, we are the backbone. Kita tulang punggung. Dan kebanggaan ini bukan untuk membuat kita sombong atau merendahkan negara lain yang lagi susah. Bukan. Justru ini momen kita untuk menunjukkan karakter asli bangsa Indonesia, yaitu gotong royong dengan menjadi kuat. Kita bisa membantu tetangga. Dengan lumbung yang penuh, kita bisa berbagi tanpa harus mengorbankan jatah anak sendiri. Itulah definisi kemenangan sejati. Menjadi kuat untuk memberdayakan, bukan untuk menindas. Sekarang pertanyaannya, dengan potensi raksasa ini, apa peran lu? Apakah lu cuma mau jadi penonton yang sorak-sorak di pinggir lapangan, atau lu mau ikut ambil bagian dalam sejarah besar ini? Peluang di depan mata bro, sektor pangan dan agribisnis sedang membuka pintu lebar-lebar buat anak muda kreatif kayak lu. Di bagian selanjutnya, gua nggak akan cuma kasih teori, gua bakal kasih lu peta jalan atau roadmap. Gimana caranya lu? Anak muda, milenial, generasi Z bisa ikut mencicipi kue raksasa ekonomi pangan ini. Entah itu jadi pengusaha, investor, atau kreator. Gua bakal kasih ide-ide bisnis konkret yang bisa lu mulai dari pekarangan rumah lu atau bahkan dari kamar kos lu. Biar lu nggak cuma jadi konsumen, tapi jadi pemain. Siap-siap catat poin-poinnya, karena ini bisa jadi titik balik rekening lu. Tetap ditarik tuas. Oke, kita gas. Oke bro, kita masuk ke poin ketiga, dan jujur saja. Poin ini adalah bagian yang paling bikin gua merinding sekaligus bangga punya pemimpin di negeri ini. Kita akan bicara soal kasih sayang dan tanggung jawab. Namanya adalah prioritas dalam negeri atau domestic priority. Gua mau mulai dengan sebuah analogi sederhana yang menggambarkan betapa mulianya tugas pemerintah kita saat ini. Bayangkan Indonesia ini adalah sebuah kapal besar yang sedang mengarungi badai ombak dunia. Dan pemerintah kita adalah nahkoda yang sangat peduli pada keselamatan penumpangnya. Ketika badai pangan menghantam dunia di tahun 2026 ini, banyak negara lain panik, banyak nahkoda kapal lain yang sibuk menyelamatkan barang dagangan. Tapi pemerintah Indonesia beda. Fokus utama nahkoda kita cuma satu, memastikan semua penumpang di dalam kapal Indonesia makan kenyang dan tidur nyenyak. Pemerintah kita memegang teguh prinsip bahwa kebutuhan rakyat sendiri adalah prioritas utama yang tak bisa ditawar. Mari kita lihat bukti kerja nyata pemerintah lewat data yang valid. Laporan terbaru dari Bulog di awal tahun 2026 mencatat prestasi yang luar biasa. Stok cadangan beras pemerintah atau CBP berhasil diamankan di level yang sangat sehat, yaitu di atas 1,5 sampai 2 juta ton. Ini bukan pekerjaan mudah bro, ini hasil keringat pemerintah yang siang malam menjaga lumbung kita agar tidak bocor. Pemerintah kita sadar betul bahwa stok beras ini adalah tabungan nyawa buat 228 juta rakyat Indonesia. Dan hasilnya bisa kita rasakan langsung hari ini. Coba lu lihat data inflasi pangan kita sepanjang tahun 2025. Di saat negara lain harga makanannya naik gila-gilaan sampai rakyatnya demonstrasi. Indonesia justru sangat stabil. Angka inflasi pangan berhasil ditekan di bawah 5%. Artinya apa? Artinya pemerintah berhasil menjaga dompet ibu lu agar tidak jebol. Pemerintah berhasil menjaga agar harga nasi uduk pagi lu tetap terjangkau. Kita harus apresiasi kerja keras Satgas Pangan yang luar biasa. Mereka memantau pasar induk beras Cipinang setiap detik. Mereka memastikan distribusi lancar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kita tidak tergiur dengan tawaran keuntungan ekspor sesaat. Meskipun banyak negara tetangga yang datang membawa uang triliunan minta beli beras kita. Pemerintah dengan tegas dan santun menjawab, maaf, beras ini untuk rakyat kami tercinta. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah kita adalah pemimpin yang amanah. Gua mau ajak lu menyelami ketulusan ini pakai sebuah kisah ilustrasi tentang sosok ayah bernama Pak Teguh. Pak Teguh ini adalah kepala keluarga yang bijaksana. Dia punya lumbung padi hasil panennya sendiri. Suatu hari, musim susah datang. Banyak orang di luar sana kekurangan makanan. Ada saudagar kaya datang menawar beras Pak Teguh dengan harga tinggi. Pak Teguh bisa saja jual beras itu buat beli barang mewah, buat beli motor baru atau baju bagus. Tapi Pak Teguh menoleh ke meja makan. Dia melihat anak-anaknya, dia melihat istrinya.
Dengan senyum penuh kasih sayang, Pak Teguh menolak uang saudagar itu. Pak Teguh bilang, harta terbesar saya adalah senyuman anak istri saya yang kenyang. Saya tidak akan menjual jatah makan keluarga saya demi uang segepok. Itulah gambaran pemerintah Indonesia hari ini, bro. Pemerintah kita bertindak seperti Pak Teguh. Mereka menolak keuntungan dagang demi memastikan lu, keluarga lu, dan kita semua tidak merasakan lapar sedikit pun. Ini adalah bentuk cinta tanah air dari level tertinggi. Langkah pemerintah ini sejalan lurus dengan amanat Undang-Undang Pangan dan Konstitusi Negara, bahwa negara wajib hadir memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri. Kita patut bangga punya pemerintahan yang punya nyali dan prinsip sekuat ini. Kebijakan ini membuktikan bahwa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tahu betul cara melindungi warganya. Kita bukan bangsa yang mudah didikte. Posisi tawar kita di mata dunia naik kelas. Negara lain jadi segan dan hormat sama Indonesia. Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang solid, yang pemimpin dan rakyatnya satu suara. Jadi bro, pelajaran penting dari poin ini adalah soal kepercayaan. Kita harus dukung penuh langkah pemerintah ini. Kalau pemerintah menutup keran ekspor, itu bukan karena pelit, tapi itu cara ayah melindungi anak-anaknya dari bahaya kelaparan di luar sana. Keputusan menahan stok pangan di dalam negeri adalah bukti bahwa bagi pemerintah, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah segalanya, di atas segala kepentingan bisnis atau diplomasi basa-basi. Kita doakan semoga lumbung pangan kita terus melimpah dan pemerintah kita terus diberi kekuatan untuk menjaga amanah besar ini. Karena selama piring nasi rakyat aman, maka Indonesia akan terus melaju menjadi negara maju yang tangguh dan berdaulat. Oke bro, kita masuk ke poin keempat. Dan menurut gua pribadi, ini adalah jantung dari semua pembahasan kita hari ini. Poin ini bakal mengubah cara pandang lu dalam melihat sawah-sawah yang terhampar di pinggir jalan tol saat lu mudik. Namanya adalah food sovereignty atau kedaulatan pangan. Mungkin lu sering dengar istilah ini di berita, tapi apa sih bedanya sama ketahanan pangan biasa? Gua mau kasih lu satu kunci rahasia buat memahaminya. Ada perbedaan langit dan bumi antara food security alias kemampuan membeli dengan food sovereignty alias kemampuan memproduksi. Biar gampang menempel di otak. Gua kasih analogi simple, bayangkan dua orang anak muda, sebut saja si A dan si B. Si A ini kerjanya jadi pedagang saham, uangnya banyak, tapi dia tinggal di kontrakan. Dia merasa aman karena punya uang buat bayar sewa tiap bulan. Ini namanya security. Dia merasa aman karena punya daya beli. Sementara si B, dia adalah tukang kayu yang membangun rumahnya sendiri di atas tanah warisan kakeknya. Uangnya mungkin nggak sebanyak si A, tapi dia punya kuasa penuh atas atap yang menaunginya. Ini namanya sovereignty atau kedaulatan. Masalah muncul ketika pemilik kontrakan si A tiba-tiba mau merenovasi rumah. Si A diusir. Meskipun si A punya uang sekoper, dia tetap terlunta-lunta di jalanan karena dia tidak punya kuasa atas aset tempat tinggalnya. Nah, itulah yang terjadi pada level negara di tahun 2026 ini. Negara-negara tetangga kita yang mengandalkan food security alias daya beli. Sekarang lagi gigit jari. Mereka punya uang buat beli beras, tapi karena pasar global lagi kacau dan negara produsen menutup pintu. Uang mereka jadi tidak berguna. Mereka punya daya beli, tapi tidak punya barang yang mau dibeli. Disinilah letak kehebatan visi Indonesia, kita memilih jalan yang lebih sunyi tapi pasti, yaitu kedaulatan produksi. Kita sadar bahwa kuasa produksi adalah kemandirian sejati. Fakta terbaru tahun 2026 membuktikan langkah jenius ini. Pemerintah kita lewat peraturan presiden tentang perlindungan lahan, pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, melakukan langkah agresif yang patut kita acungi 2 jempol. Pemerintah secara resmi mengunci jutaan hektar sawah produktif. Lu bayangin bro, di zaman dimana semua orang berlomba-lomba bikin pabrik dan properti, Indonesia justru memagari sawahnya. Pemerintah bilang, sawah ini haram hukumnya diubah jadi beton. Sawah ini adalah aset strategis negara. Dulu mungkin ada yang menyindir, bilang kalau kebijakan ini menghambat pembangunan. Tapi hari ini, mata dunia terbuka lebar. Ternyata, menjaga sawah tetap menjadi sawah bukanlah langkah mundur. Itu adalah strategi pertahanan negara yang paling fundamental, lebih canggih daripada beli tank baja. Kenapa? Karena musuh terbesar manusia bukanlah peluru, tapi rasa lapar. Dan Indonesia memenangkan perang ini tanpa perlu meletuskan satu butir peluru pun. Data dari Indeks Ketahanan Pangan Global
tahun 2025 mengonfirmasi kemenangan kita. Skor ketersediaan dan keberlanjutan Indonesia naik drastis. Sementara negara lain inflasi pangannya gila-gilaan karena harga impor naik turun kayak roller coaster. Inflasi pangan kita anteng di bawah 4%. Stabil banget bro. Kenapa bisa stabil? Ya karena barangnya punya kita sendiri. Yang menanam kita, yang panen kita, yang makan kita. Kita nggak didikte sama harga pasar dunia. Dan ada satu lagi hal yang bikin gua bangga setengah mati sama kemajuan pertanian kita. Jangan lu kira sawah di Indonesia tahun 2026 ini isinya cuma lumpur dan cangkul karatan. Salah besar bro, kita sedang mengalami revolusi diam-diam yang namanya smart farming atau pertanian cerdas. Coba lu main ke sentra pangan di Jawa atau luar Jawa, lu bakal lihat anak-anak muda, generasi Z dan milenial, mengendalikan drone penyiram pupuk dari gubuk di pinggir sawah. Lu bakal lihat sensor tanah yang terhubung ke satelit dan AI, yang bisa memberitahu kapan harus menyiram dan kapan harus memupuk. Penggunaan teknologi di ekosistem pertanian kita meningkat 30% di tahun 2026 ini. Ini membuktikan satu hal penting, bahwa kita mampu mempertahankan jati diri sebagai negara agraris, tanpa harus terlihat ketinggalan zaman. Kita beralih dari pertanian tradisional menuju industri pangan berbasis teknologi. Gua mau ajak lu merenung pakai sebuah kisah ilustrasi tentang seorang petani milenial bernama Budi. Budi ini lulusan IT dari kampus ternama. Teman-temannya memilih kerja di perusahaan rintisan unicorn di gedung tinggi. Tapi Budi memilih pulang kampung. Dia melihat tanah bapaknya yang luas. Teman-temannya menertawakan Budi. Ngapain lu sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya main tanah? Budi cuma senyum. Dia mulai menerapkan ilmunya, dia pasang sensor, dia pakai manajemen data buat prediksi cuaca. 2 tahun kemudian, saat badai PHK menghantam perusahaan rintisan tempat teman-temannya kerja. Saat teman-temannya pusing memikirkan cicilan dan harga beras yang naik, Budi hidup tenang, panennya melimpah. Dia jadi pemasok pangan utama ke kota, dan penghasilannya jauh melampaui gaji manajer di ibu kota. Budi bilang ke teman-temannya, "Bro, kalian membangun dunia maya, gua membangun kehidupan nyata." Kisah Budi ini adalah cerminan wajah baru Indonesia. Visi kita ke depan jelas, Indonesia tidak boleh silau dengan angka pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan lahan hijau. Gedung pencakar langit memang indah kalau difoto buat Instagram. Tapi gedung itu tidak bisa kasih lu makan saat krisis datang. Pelajaran soal kedaulatan pangan ini mengajarkan kita tentang harga diri bangsa, bahwa negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya tidak perlu cemas besok mau makan apa. Karena di dapur, ibu pertiwi, stok makanan selalu tersedia. Kebanggaan kita hari ini bukan lahir karena kita bisa membeli barang mewah dari luar negeri. Kebanggaan kita lahir karena kita sadar bahwa di bawah kaki kita ada pabrik oksigen dan pabrik karbohidrat alami yang siap menghidupi kita selamanya. Posisi kita di Asia Tenggara tahun 2026 ini bukan lagi sekadar partisipan. Kita adalah teladan. Kita mengajarkan ke dunia bahwa mempertahankan tanah leluhur adalah investasi paling menguntungkan sepanjang masa. Jadi bro, kalau besok lu lihat sawah, jangan cuma lihat itu sebagai tanah kosong. Lihatlah itu sebagai benteng kedaulatan bangsa. Lihatlah itu sebagai bukti bahwa Indonesia adalah raksasa yang mandiri. Dan kita sebagai anak muda punya tugas moral buat mendukung visi besar ini. Entah dengan cara membeli produk mereka atau ikut terjun memajukan teknologinya. Karena percayalah, di masa depan, petani adalah profesi para pemenang. Oke bro, kita sudah sampai di penghujung pembahasan yang panjang ini. Dan jujur, poin kelima ini adalah bagian yang paling emosional buat gua pribadi. Kita akan bicara soal pembalasan. Tapi tunggu dulu, jangan lu bayangkan ini soal marah-marah. Jangan lu bayangkan ini soal blokir-memblokir atau caci maki di media sosial. Itu cara kampungan bro. Itu bukan gaya kita. Pembalasan yang gua maksud di sini adalah pembalasan yang elegan. Atau dalam bahasa kerennya, the silent victory. Kemenangan dalam keheningan. Gua mau ajak lu kilas balik sebentar ke masa lalu. Ingat gak lu?
Dulu kita sering banget sakit hati. Kita sering dipandang sebelah mata oleh tetangga-tetangga kita yang katanya lebih maju. Mereka melihat Indonesia cuma sebagai negara pengirim tenaga kerja kasar. Mereka melihat kita cuma sebagai negara tempat mengeruk bahan mentah murah. Sakit kan rasanya kalau diingat-ingat. Tapi bro, roda hidup itu berputar. Dan di tahun 2026 ini, roda itu sedang berputar kencang ke arah kita. Fakta di lapangan menunjukkan perubahan drastis yang bikin merinding bangga. Pertama, mari kita lihat wajah sumber daya manusia kita di luar negeri dulu. Stereotip tenaga kerja kita adalah asisten rumah tangga. Tapi data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia hingga awal tahun 2026 menunjukkan pergeseran besar-besaran. Sekarang, pekerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri didominasi oleh sektor formal dan tenaga ahli. Mereka adalah insinyur, mereka adalah manajer, mereka adalah ahli IT, mereka adalah perawat medis bersertifikat internasional. Reputasi kita berubah total bro, dari negara pengekspor tenaga domestik menjadi mitra strategis penyedia otak-otak brilian. Tetangga kita sekarang butuh kita bukan buat menyapu halaman mereka, tapi buat menjalankan mesin industri mereka, buat mengelola sistem digital mereka. Ini adalah kenaikan kelas yang luar biasa. Kita membuktikan bahwa anak bangsa punya kualitas otak yang nggak kalah sama bule atau warga negara maju lainnya. Kedua, mari kita bicara soal posisi kita di meja perundingan dunia. Ini adalah pembalasan yang paling manis. Dalam KTT ASEAN akhir tahun 2025 kemarin, ada satu gelar baru yang disematkan ke Indonesia secara resmi, yaitu Stabilisator Pangan Kawasan. Gelar ini bukan sembarang gelar bro, ini adalah pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah tiang penyangga ASEAN. Dulu posisi kita adalah penonton atau pihak yang meminta bantuan. Sekarang terbalik 180 derajat, kita adalah pihak yang menawarkan solusi. Ketika tetangga kita pusing memikirkan ketersediaan energi dan pangan, mereka menoleh ke Jakarta. Mereka menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Indonesia. Posisi tawar diplomatik atau leverage kita naik gila-gilaan. Kita nggak perlu berteriak-teriak pakai pelantang suara buat didengar. Cukup dengan diam dan bekerja. Dunia sudah hormat. Stabilitas kawasan Asia Tenggara hari ini sangat bergantung pada kebijakan yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Ketiga, kita harus bahas soal hilirisasi. Ini adalah kunci kenapa ekonomi kita bisa sekuat baja di tahun 2026. Lu pasti sering dengar kata hilirisasi kan? Jangan cuma mikir soal nikel atau tambang. Data ekonomi Januari 2026 membuktikan bahwa hilirisasi produk pertanian juga sukses besar. Dulu kita jual biji kakao mentah murah banget. Sekarang kita jual coklat olahan premium. Dulu kita jual sawit mentah. Sekarang kita jual produk turunan kosmetik dan pangan bernilai tinggi. Kita membuktikan ke dunia bahwa kita mampu mengolah kekayaan alam sendiri. Kita bukan lagi bangsa yang cuma bisa gali tanah lalu jual tanahnya. Kita punya teknologi, kita punya pabrik. Laporan Indeks Tata Kelola Sumber Daya Global tahun 2025 sampai 2026 menempatkan Indonesia di jajaran negara elit. Negara dengan pengelolaan sumber daya alam yang paling berorientasi pada kepentingan nasional. Artinya apa? Artinya kekayaan alam kita dipastikan dipakai dulu buat kemakmuran lu, buat kemakmuran rakyat sendiri. Sisanya baru dijual keluar. Inilah definisi kemenangan diam-diam. Kita tidak membalas ejekan masa lalu dengan kata-kata kasar. Kita membalasnya dengan kualitas. Di masa krisis pangan dunia tahun 2026 ini, sejarah sedang membuktikan siapa pemenang sejatinya. Negara yang punya gedung tinggi tapi perutnya kosong. Atau negara yang punya sawah luas dan perut rakyatnya kenyang. Jawabannya jelas, Indonesia. Negara yang memiliki sumber daya alam dan dikelola dengan baik adalah raja yang sesungguhnya dalam percaturan global. Gue mau kasih lu sebuah analogi ilustrasi penutup yang emosional buat merangkum semua ini. Bayangkan ada seorang anak yang dulu sering diejek di sekolah karena penampilannya sederhana dan pendiam. Teman-temannya yang kaya sering pamer mainan mahal. Anak pendiam ini nggak pernah marah. Dia cuman rajin belajar, rajin menabung, dan rajin mengasah bakatnya. 20 tahun kemudian, ada reuni sekolah. Teman-temannya yang dulu kaya dan sombong, datang dengan wajah lesu. Usaha bapaknya bangkrut, utangnya banyak, sementara si anak pendiam tadi datang dengan tenang. Dia sekarang adalah pemilik perusahaan tempat teman-temannya itu melamar kerja. Dia tidak sombong, dia tidak dendam. Dia justru membuka pintu dan membantu teman-temannya. Itulah Indonesia hari ini, bro.
Kita adalah anak pendiam yang sudah jadi raksasa. Kita tetap rendah hati, kita tetap sopan, kita tetap tetangga yang baik yang siap membantu, tapi kita punya harga diri yang tidak bisa diinjak-injak lagi. Kita membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan cuma karena wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke, tapi karena keberaniannya menjaga apa yang menjadi miliknya. Biarlah dunia melihat bahwa menghargai Indonesia bukan lagi soal etika basa-basi, tapi soal kebutuhan strategis. Mereka butuh makan, mereka butuh energi, dan kuncinya ada di kantong kita. Penutup, jadi bro, apa pesan moral dari video panjang lebar kita kali ini? Gua mau lu pulang dari menonton video ini dengan dada yang membusung. Jangan lagi lu minder jadi orang Indonesia, jangan lagi lu merasa rumput tetangga lebih hijau. Rumput kita adalah yang paling hijau dan paling subur. Tugas kita sekarang cuma satu, merawatnya. Jangan sampai kemenangan yang sudah dibangun susah payah oleh para petani, para pekerja, dan pemerintah kita ini hancur gara-gara kita malas atau kita tidak peduli. Jadilah generasi yang produktif, jadilah generasi yang bangga beli produk lokal, jadilah generasi yang siap meneruskan estafet kejayaan ini. Indonesia hari ini adalah tetangga yang kuat, mandiri, dan berwibawa. Masa depan dunia ada di Asia, dan jantung Asia adalah Indonesia. Terima kasih buat lu yang sudah menonton sampai detik ini. Lu adalah patriot ekonomi yang gua cari. Kalau lu setuju bahwa Indonesia sedang menuju puncak kejayaan, tulis di kolom komentar Indonesia Emas. Gua pengen lihat seberapa banyak optimisme di saluran ini. Jangan lupa like video ini kalau lu bangga. Bagikan ke teman-teman lu yang masih suka mengeluh. Dan pastikan lu sudah subscribe Tarik Tuas, karena cuma di sini kita bicara masa depan dengan mentalitas pemenang. Jaga kesehatan lu, jaga semangat lu, dan jaga negeri kita bareng-bareng Indonesia Jaya. You are in control. Cabut disclaimer. Video ini adalah analisis geopolitik dan ekonomi berdasarkan data publik, seperti laporan Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Bulog, dan Indeks Ketahanan Pangan Global hingga awal tahun 2026. Penyebutan nama negara tetangga dan skenario krisis pangan bertujuan sebagai studi kasus edukatif untuk menyoroti urgensi kedaulatan pangan nasional. Narasi ini tidak bermaksud untuk merendahkan negara sahabat, menebar ketakutan, atau memprovokasi konflik regional. Konten ini disusun untuk membangkitkan kesadaran strategis atau strategic awareness, rasa bangga terhadap pertanian lokal, dan dukungan terhadap kemandirian bangsa bagi penonton Indonesia. Harap sikapi informasi ini dengan bijak, kritis, dan konstruktif.